Alhamdulillah, Alhamdulillahil qawiyil qahhar, Al-azizil jabbar, Al-karimil ghaffar, Alladzi khalaqal insana lillahi abdan wa khalifah, walil kauni musakhiran wa mutanaiman, walladzi ja'alal insani syayatinal insi wal jins aduwan wa muwaswisa. Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa min nafkhiha wa nafathiha himayatan wa hifdha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tak bosan-bosannya kita mengajak mari kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala atau zikir, karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala maka hati kita akan tenang, pikiran kita akan jernih, dan insya Allah kita akan bisa mengontrol laku perbuatan kita, sehingga mudah-mudahan laku perbuatan kita selalu berada di jalan Allah yang lurus. Dengan demikian kita bisa berharap untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia kini maupun di alam baka nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sering kita berlaku sembarangan. Kadang orang yang suka merokok suka membuang puntung rokoknya sembarangan, kadang-kadang terbuang di pinggir hutan tanpa disadari. Puntung rokok itu membakar rumput yang kering di sekitarnya, kemudian merambat membakar pohon-pohon di sekitarnya, dan menjadi kebakaran hutan yang susah untuk diatasi. Hadirin, kadang karena kita merasa gatal di kaki kita, kita garuk. Ternyata garukan yang kecil itu bisa menimbulkan infeksi dan akhirnya bengkak besar, sakitnya luar biasa dan susah untuk diatasi. Hadirin, dalam khazanah budaya kita ada peribahasa yang bunyinya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dalam khazanah sastra Arab dikatakan la tahqiranna saghiran fa innal jibala minal hasa. Janganlah meremehkan yang kecil, karena gunung yang tinggi itu dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, agaknya tiga fenomena ini bisa kita simpulkan bahwa sesuatu yang kecil yang mungkin kita remehkan, kita abaikan, itu bisa menjadi besar dan akhirnya bisa berbahaya yang susah untuk diatasi. Agaknya banyak fenomena di sekitar kita yang mempunyai arah seperti itu. Kecil dibiarkan, besar berbahaya dan akhirnya susah diatasi. Jadi
agaknya itu bisa kita jadikan atau bisa kita anggap sebagai hukum alam, atau dalam bahasa Inggris dinamakan natural law, atau orang Arab mengatakan sunnatullah. Hadirin, banyak mungkin peristiwa yang senada dengan itu. Mungkin pamannya lubang-lubang kecil di jalan raya itu lama-lama bisa besar dan mungkin bisa membuat jatuh para pengendara. Begitu juga mungkin sakit kanker yang mulanya kecil kita biarkan bisa menjadi besar dan akhirnya bisa membawa pada kematian. Hadirin, agaknya hukum alam ini bisa juga berlaku pada dosa atau perbuatan melanggar aturan Allah, larangan Allah, yang semula mungkin kecil, tidak kita perhatikan, kita remehkan, itu bisa berkumpul jadi banyak dosa yang besar dan akhirnya bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam ajaran kita ada perintah Allah yang mesti kita lakukan, mesti kita laksanakan, dan apabila kita laksanakan kita akan mendapatkan pahala. Ada juga larangan-larangan Allah yang mesti kita jauhi. Kalau kita jauhi kita akan dapat pahala, tapi kalau kita langgar kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, larangan Allah yang kita langgar itu menimbulkan perbuatan yang nanti namanya disebut sebagai perbuatan dosa. Karena itu berarti kita maksiat kepada Allah, kita tidak patuh kepada Allah, dan itu menjadikan corengan di muka kita. Karena pelanggar dosa, apalagi dosa besar, itu disebut sebagai orang-orang yang fasik. Bahkan ada orang yang mengatakan kalau kita melanggar dosa itu kita bisa keluar dari Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam agama kita dosa-dosa ini bisa dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dosa-dosa besar atau yang sering disebut namanya al-kabair. Imam As-Suyuti, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa dosa besar adalah kullu dzambin khatamahullahu binarin aw ghadabin aw laknatin aw azab. Dosa besar adalah laku perbuatan yang Allah ancam akan diancam dimasukkan dalam neraka, atau diancam dengan murka Allah, atau diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tentu dosa besar ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena memang daya rusaknya sangat besar. Hadirin, di antara dosa besar adalah pembunuhan. Kalau kita membunuh orang, maka kita kena sanksi yang namanya kisos. Kisosnya adalah kita harus ganti dibunuh. Berzina umpamanya, kita melakukan perbuatan pelanggaran dosa besar, kita akan disanksi. Sanksinya adalah dicambuk 100 kali bagi pelaku yang belum bersuami istri, dan bagi yang sudah bersuami istri itu dirajam dengan dilempari batu sampai mati. Hadirin, Rasul menjelaskan di antara dosa besar ini di dalam sabda beliau, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang merusak. Maka sahabat bertanya, mahunna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah 7 hal yang merusak itu? Rasul qal asyirku billah, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Yang kedua adalah as-sihr, mensihir orang,
ya membuat orang menjadi gampang ditipu, gampang mungkin dibunuh dan sebagainya, sihir orang. Yang ketiga adalah qatlun nafs allati harramallah, membunuh orang yang Allah haramkan bighairil haq, karena tanpa alasan yang benar. Yang berikutnya adalah aklu ar-riba, memakan yang riba, itu termasuk dosa besar. Kemudian aklu malil yatim, memakan harta orang yatim, termasuk dosa besar. Aklu malil yatim. Kemudian at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang, termasuk dosa besar. Dan yang terakhir adalah qadfu al-muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh zina wanita mukmin yang wanita mukmin. Hadirin, itu diantara 7 dosa besar yang Rasul jelaskan untuk kita semua. Hadirin, 7 hal tersebut memang punya daya rusak yang besar bagi kehidupan di masyarakat. Itulah maka dimasukkan di dalam dosa-dosa besar. Hadirin, yang kedua adalah dosa-dosa kecil. Kategori yang kedua, dosa-dosa kecil atau as-shaghair. Dosa kecil ini menurut Ibnu Taimiyah adalah dzambun lam yujib haddan fid dunya aw wa'idan fil akhirah wa huwa qalilul mafsadah. Dosa kecil ini yang tidak ada hukumannya di dunia yang pasti, juga tidak ada ancamannya di akhirat, dan daya rusaknya kecil. Hadirin, yang termasuk dosa kecil ini adalah umpamanya buang air menghadap kiblat, termasuk. Kemudian berbicara pada waktu khutbah, sedang khutbah, atau mungkin bercanda. Kemudian juga masih melakukan kegiatan ketika azan Jumat sudah berkumandang, termasuk dosa kecil. Termasuk juga cerewet yang tidak ada gunanya, dosa kecil. Termasuk gemar bertengkar, dosa kecil. Hadirin, karena ini dosa-dosa kecil yang dianggap mungkin daya rusaknya sedikit, maka umumnya orang kurang perhatian, orang mengabaikan, orang kurang mengindahkan, bahkan menganggap tidak ada dosa sama sekali dan tidak perlu istighfar. Hadirin, agaknya dosa kecil ini kelihatannya seperti tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Hadirin, mungkin kita bisa melihat peristiwa yang terjadi pada pembantu Rasulullah yang namanya Mid'am. Hadirin, Mid'am ini ketika dia sedang mengatur kendaraan, mengurus kendaraan Rasulullah untuk dinaiki, kebetulan dia terkena anak panah yang nyasar sehingga dia meninggal. Para sahabat berkomentar, hani'an lahul jannah, maka sahabat, berbahagialah dia masuk surga. Begitu mendengar itu, Rasulullah merespon dengan sabda beliau, kalla walladzi nafsi biyadihi, tidak, dia tidak masuk surga. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, inna syamlatal lati akhadaha yauma Khaibar minal maghanim allati lam tusibhal maqasim innaha tasta'illu naron alaihi naron. Demi Allah, kata Rasulullah, selendang yang dia ambil ketika perang Khaibar itu belum dibagi secara resmi, maka selendang tersebut akan membakar dia di neraka. Hadirin, selendang kecil, dan yang mengambil pembantu Rasulullah, yang selalu membantu Rasulullah, membawanya masuk ke neraka. Ini apa artinya, hadirin?
hal yang kecil yang mungkin tidak kita hiraukan ternyata bisa membawa ke neraka jahanam. Hadirin, itulah maka sahabat sangat takut untuk mendekati dosa-dosa kecil ini. Ini terlihat dari cerita sahabat Nabi yang bernama Sabit. Sabit ini begitu mendengar ayat yang turun yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi al-ayah. Hai orang yang beriman, jangan kamu keraskan suaramu melebihi suara Nabi. Ketika turun ayat ini, Sabit merenung. Dia merasa, aduh, aku ini paling keras suaranya di antara para sahabat. Berarti aku masuk neraka. Kata beliau, ana min ahlin nar. Maka dia takut ketemu Rasulullah, sampai lama nggak ketemu, sampai Rasul bertanya kepada tetangga Sabit yang namanya Sa'ad. Sa'ad, kenapa Sabit lama nggak muncul? Apa dia sakit? Maka Sa'ad menjawab, innahu lajari wa ma'alimtu anna ustaka. Memang Sabit adalah tetanggaku, tapi aku nggak pernah dengar dia merasa sakit. Setelah itu maka saat datang menemui Sabit dan bertanya, wahai Sabit, kenapa kamu lama nggak kelihatan, kamu lama nggak ketemu Rasulullah? Maka Sabit mengatakan, begitu mendengar ayat yang turun, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, saya menjadi takut. Saya takut akan masuk neraka. Kamu tahu bahwa suaraku suara yang paling keras di atas suara yang lain, maka aku akan masuk neraka. Maka saat menyampaikan jawaban Sabit ini kepada Rasulullah, Rasul mengatakan, bal huwa min ahli jannah, dia termasuk penghuni surga. Jadi begitu hati-hatinya para sahabat, jangan sampai terjumus kepada dosa-dosa kecil, dosa yang terabaikan, yang barangkali bisa menjadi dosa besar yang membawa kita ke dalam neraka. Hadirin, itulah maka Ibnu Qayyim bahkan mengatakan bahwa dosa itu seperti racun yang meracuni hati. Maka ketika dosa dilakukan berarti kita telah meracuni hati kita. Ketika hati diracuni, maka hati menjadi lemah, sakit. Ini menggeret kepada sakitnya iman kita, sehingga kalau iman kita lemah, kita akan berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, kita akan ringan untuk melakukan keburukan-keburukan. Hadirin, itulah maka kita seharusnya memang menjauhi dosa-dosa kecil ini. Bahkan Rasul pernah berkata, dosa kecil ini dinamakan tadi namanya sayyiat atau al-muhaqqarat, sesuatu yang diabaikan. Rasul pernah bersabda, iyyakum wal muhaqqarat, jauhilah dosa-dosa yang terabaikan. Masalul muhaqqarati kaqaumin nazalu fi batni wadin. Muhaqqarat ini perumpamannya seperti satu kaum yang datang ke tengah lembah. Faja'a za bi'udin wajah azabi'udin. Kemudian datang orang ini dengan membawa batang, datang yang lain bawa batang lagi, sehingga bertumbuk batang yang banyak, dan dengan itu roti mereka menjadi matang. Begitulah kira-kira dosa yang diabaikan. Ketika nanti datang hari pembalasan, dia akan menghancurkan para pelakunya. Hadirin, itulah dosa-dosa kecil yang mungkin kita anggap remeh, kita abaikan, tetapi sekali lagi punya kira-kira akibat yang sangat berbahaya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri dari dosa-dosa yang kecil yang mungkin tidak kita hiraukan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan ta'ibin.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kita dengan ungkapan yang sangat singkat tetapi padat. Beliau mengatakan, Allahu yaghfirul kabair fala tai'asu wa yu'adzibus shaghair fala taghtarru. Allah akan mengampuni dosa-dosa besar, maka kalian jangan putus asa. Tetapi Allah akan menyiksa dosa-dosa kecil, maka kalian jangan terlena. Hadirin, ungkapan yang ringkas tetapi memang itu sangat kuat. Hadirin, jangan-jangan ketika kita melakukan dosa-dosa kecil, ini termasuk pada dosa-dosa yang menutup hati kita, sehingga hati kita tidak mampu untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hati yang di dalam Al-Quran dikatakan kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, karena hati mereka telah berkarat atau karat lantaran perbuatan yang mereka lakukan. Hadirin, mudah-mudahan kita bisa menjauhi dosa-dosa kecil ini dan kita bisa berhati-hati, karena setan tidak puas dengan kita melakukan satu dosa kecil. Dia akan terus membujuk kita, merayu kita, sehingga kita akan melakukan dosa-dosa kecil yang besar, sehingga dosa kecil ini menjadi banyak dan akhirnya berbahaya untuk kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fatna minas saghair, Allahumma fatna minas saghair, Allahumma fatna minas saghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Huh.